Baik, Chef, kita buka. Yuk. Saya Baik, buka ya. silahkan dibuka. Silakan Mas Harto. Silahkan para kurator untuk menimbang dan melihat dan memandangi ini. Karena penilaian pertama adalah tentang first impression. Ini sudah sejak 2012 ya Bapak? Perusahaannya 2012, tapi minuman kita ada beberapa brand sebenarnya. Whisky resepnya sendiri baru 6 tahun. Baru 6 tahun Bapak Ibu ya? Ya, tapi kombuchanya baru 3 tahun. Minuman kombucha ya Bapak Baru Wijaya, 3 luar tahun. biasa. Minuman lainnya sudah 6 tahun. Baik, oh Ya. di layar sudah ada ya varian-varian kombuchanya ya Bapak Ya, Wijaya? betul. Baik, wah banyak sekali ini ternyata ya. Yang ini masih jalan, Pak, Masih jalan. dengan brand yang berbeda. Sama whisky recipe. Recipe artinya buat kami adalah pangan olahan yang diolah. Whisky-nya sendiri ada perusahaan adalah perusahaan penjual supplier bahan baku teh dan botanikal. Maka disebutnya whisky. Recipe. Whisky ada beberapa alasan. Salah satunya adalah singkatan nama saya. Wah luar biasa. Nama yang penuh makna ya ini. Kalau kita melihat first impression, produknya sangat menarik. Bayangkan di setiap kemasan, mereka menggunakan warna yang berbeda. Jadi ada 5 varian yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah bagaimana produk ini dikemas dalam bentuk botol. Mengapa bisa pas namanya whisky? Whisky ini kan seperti whisky, tapi whisky, tapi kemudian botolnya juga mirip seperti botol whisky, botol minuman ya. Jadi saya melihat kecocokan atau koneksi dari brand name to packaging. Jadi ini masing-masing bisa saling connecting. Bayangkan kalau botolnya botol kecap atau botolnya botol botol beling yang seperti katakanlah minuman-minuman biasa. Ini tentu saja jadi nggak terlalu nyambung. Jadi saya bisa membayangkan sang founder bisa menghubungkan antara brand name dengan the look of the packaging. Itu saya rasa sangat menarik sehingga memberikan first impression yang menurut saya menjadi wow. Cuma, ada cumanya nih. Cumanya ini semua labelnya lepas semua karena dingin. Jadi tempelannya kalau saya tarik ini langsung kebuka. Nah, ini kalau kita jual di supermarket udah nggak bakalan bisa. Ini jualan di pameran-pameran bisa. Jadi ada masalah dengan printing, ada e-pack rekanan kami, ini bisa dikerjasamakan. Mungkin Bapak perlunya wrap, jadi nggak perlu. Dan ada stiker-stiker yang karakternya itu adalah anti basah ya, food grade juga. Jadi ini PR besar untuk, bukan PR besar tapi PR yang harus diperbaiki. Kemasannya sendiri sangat menarik. Kemudian meskipun ini agak sulit untuk dibaca, tapi saya paham ini adalah kombucha artisan karena tulisannya kombu artisan cha. Tapi creative license kita bisa menyebut ini kombucha artisan, orang tidak akan membacanya kombu artisan cha. Saya suka botolnya tanpa pewarna, tanpa semuanya. Oke. Yang bagian jangan dikocoknya malah menurut saya terlalu kecil. Karena kan ini ada sedimentasi ya. Di bawahnya ada ya? Mas Harto ada ya? Iya, Ada, pasti ada. Orang itu akan kecenderungan melihat itu akan mengocok. Sementara tulisan jangan dikocoknya di pojok bawah. Saya tahu saya nggak boleh dikocok, nanti pas di muncrat semuanya kan? Iya ya? Iya betul ya. Iya kan? Betul. Kalau saya lihat ini dijejer di supermarket ya, di pasar swalayan gitu, jejer gini dengan botol yang beda dari semua botol-botol yang lainnya, saya sih pasti mata saya akan langsung ke situ. Kan itu yang penting ya Mas Harto ya. Betul. Bagaimana kita melihat, karena di mana orang lagi mendorong troli, kemudian dia melihat
itu adalah sekian detik untuk dia menentukan apakah dia mau mendekat atau tidak. Sesudah dia mendekat, apakah dia mau mengambil untuk membaca lebih lanjut apa tidak. Jadi memang informasi yang ada di atas ini sangat penting sekali. Untuk memberi penilaian terhadap first impressionnya Uwisti Recipe, kira-kira berapa nih Mas Arto? Meskipun saya bisa membayangkan bahwa yang lihat ini karena industri kombucha ini sedang tumbuh lumayan pesat, khususnya di kalangan wellness audience, dan sangat perempuan. Saya ngerasa ini perempuan lebih suka ngambil ini. Saya kalau laki-laki ngelihat, saya bisa ambil, tapi saya bisa feeling ini lebih dominantly perempuan. Masih banyak ruang yang bisa diimprove tadi, khususnya dengan stiker. Dan satu lagi, orang-orang di dunia kombucha ini adalah orang-orang yang sangat meticulous. Saya tidak akan kaget kalau nanti akan ada kombucha brand lain yang juga akan menggunakan pendekatan estetik seperti ini, karena ini masuk ke dalam kategori artisan, dan biasanya orang-orang artisan seperti coklat dan lain-lain, mereka sangat detail oriented di kemasan mereka. So kita punya ruang yang masih banyak bisa dikembangkan. Saya beri nilai 7,5. 7,5 dari Mas Arto Biantoro. Untuk Chef Bara, silakan Chef, berapa nih nilainya first impression? Kalau saya langsung saja, semua sudah diucapkan oleh Mas Arto dan memang itu adalah ahlinya beliau ya. Saya juga memberikan 7,5. 7,5 juga dari Chef Bara. Kalau Anda adalah seorang sales, yang mana yang Anda akan minta saya coba duluan? Sebelah 1, 2 atau 3? Urutannya memang sesuai 1, 2, dan 3 karena itu representatif daripada setiap kategori kombucha kami. Iya, kombucha dari sebelah kiri itu adalah single origin, jadi cuma teh saja, tapi kami menggunakan teh premium. Itu adalah kategori botanical bunga-bungaan, bahasa BPOM-nya. Habis itu adalah kategori fruit, buah-buahan. Kalau kita lihat produknya sangat perempuan banget, saya nggak bilang perempuan tapi sangat live, sangat feminin. Kalau kita buka Instagramnya sangat berisik sekali. Desainnya tidak terkonek dengan si marketnya. Ternyata perusahaan Bapak lebih banyak, saya lihat websitenya juga tadi barusan. Websitenya kemudian bicara soal teh tapi belum ada kombuchanya. Jadi perlu di-upgrade satu. Yang kedua, di Instagram Bapak punya sekitar 426 postingan dalam 3 tahun. Artinya 426 dibagi 3 dikali 48. Nah ini kita bisa lihat jumlah postingannya masih cukup sedikit sekali. Kemudian PR yang sama, jebakan dari para pemilik brand adalah tidak berkomunikasi tentang manfaat produk atau relasi dengan produk, tapi lebih kepada postingan produk. Postingan produk ini Bapak dan Ibu tidak akan pernah dapat engagement yang tinggi, karena hanya ngelihat gambar, lalu benefit dan lain-lain. Kalau Bapak bisa bilang begini, kirimkan foto Anda pada saat melakukan meditasi, misalnya begitu. Atau ketika kita membayangkan orang mengkonsumsi kombucha, berarti ada satu momen di mana dia ingin apa. Lalu kita bisa putar sebuah lagu, mereka suruh tebak lagunya, dan satu kombucha dikirim ke rumah. Jadi apapun yang Bapak bisa lakukan, tujuannya untuk membangun relasi dengan market tersebut. Bapak bisa kerjasama dengan mindfulness trainer misalnya, melakukan yoga bersama di daerah Puri, dipersembahkan oleh kombucha artisan. Lalu di sana kita bicara tentang bagaimana menjaga tubuh dan lain-lain, testimoni dan lain-lain. Itu saya rasa hal-hal yang sangat punya peluang untuk Bapak bangun, karena kombucha ini seperti tadi Chef Bara bilang, begitu dia punya kombucha ini, barrier to entry-nya lumayan mudah ya Pak. Artinya orang-orang yang mengerti caranya ini bisa dibikin di rumah tanpa harus BP POM. Menjadi masalah ketika kemudian dia mau go nasional. Nah, kuncinya pertama adalah di activation. Activation artinya kegiatan luar ruang
non produk yang Bapak harus bangun dengan komunitas-komunitas mindfulness dan komunitas-komunitas meditasi yang mungkin bisa menjadi target market utama Bapak. Brand ini punya masa depan menurut saya kalau diseriusin sangat bagus ya Pak. Jadi ini punya banyak potensi untuk dikembangkan. Saya pikir ini di brandnya meskipun Bapak punya PR di Instagram media sosial, saya masih 7,5. 7,5. Terima kasih. Untuk Chef Bara, kira-kira berapa nih Chef dari segi rasa dan lain sebagainya? Ya, tadi mungkin waktu Mas Arto ngomong saya bolak-balik nyoba. Yang ini yang floral ya? Ya, botanical. Yang botanika. Yang botanika ini saya berasa acidity-nya itu udah cukup tinggi ya. Betul gak sih? Acidity-nya sudah cukup tinggi sampai sudah ada berasa sedikit cuka-ish. Cuka-ish. Ini yang paling gentle ya dari semuanya. Saya setelah mencicipin ini semuanya, kok saya malah melihat ini bukan hanya hanya sekedar untuk dinikmati minuman yang akan memberikan kebaikan kepada tubuh, tetapi kok ini malah saya berpikir bisa dipakai sebagai untuk salad dressing ya? Betul. Betul. Betul, hah? Betul. Betul. Betul sekali. Betul sekali. Betul Apakah sekali. sudah approach para chef-chef untuk? Belum. Kenapa tidak? Terus terang kami memang sudah ada dalam roadmap-nya kami Oh. itu untuk in future memang kita mau keluarin cuka Ya. with tea flavors Oke, atau botanical cuka with tea flavors. flavor. Tapi kalau itu cuka, berarti Anda cuka itu ya memang cuka, yang berarti orang tidak akan minum. Maksud saya ini akan jadi ada dual purpose, ada kegunaan ganda dalam dikomunikasikan di Instagramnya. Adalah selain bisa dinikmatin, ini juga bisa menjadi satu base, satu dasar dari pembuatan salad dressing, which is yang paling standar adalah yang namanya vinaigrette. Tinggal dikasihin mungkin sedikit cacahan bawang merah sedikit, kasih vinaigrette, kasih minyak apalah terserah, mau zaitun, minyak kelapa, dan akan menjadi satu salad dressing yang luar biasa sekali. Ini pun kalau misalnya mau dicampurkan misalnya di mayones pun akan enak. Ini saya udah bisa kebayang ini. Ya, terima kasih. Baik, untuk Chef Bara, Ya. penilaiannya nih Adalah 7,7. 7,7. Tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wijaya. Saya izin untuk memilih brand apa nih yang mau direview. Oke, boleh. Dengan Ibu siapa? Dengan Lydia, Dengan Ibu Lydia, nama brandnya apa Ibu? Nekarabo Coffee. Nekarabo Coffee. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu untuk Ibu Lydia. Silakan Ibu maju ke atas panggung. Sekali lagi untuk para kurator kita, kali ini komentarnya hanya boleh 3 kesan pertama aja. 3 kata kesan pertama. Hitam black coffee, yang satu kopi gula aren. Oke, black coffee dan kopi gula aren. Kalau di first impression kita nggak tahu brand ini apa, tentu ini punya tantangan karena jadi nggak bisa 3 kata ya, karena orang tidak bisa membedakan dengan produk-produk yang lain. Tapi kalau dia coba, dia akan bisa tahu bahwa ini ada sesuatu di situ. Yang kedua, karena saya sudah kenal brand ini sebelumnya dan saya pernah datang ke kafenya, meskipun kecil, saya bisa melihat kekuatan komunal, Chef. Karena yang datang itu orang-orang yang rutin nongkrong, layaknya sebuah coffee shop yang benar-benar sebagai tempat untuk ngumpul gitu. Meskipun tempatnya kecil, mojok-mojok ya, tapi mereka punya community, ibu-ibu, anak-anak muda, loyal customer yang selalu datang ke coffee shop itu untuk menikmati segelas kopi ini. Tapi itu hanya bisa terbangun kalau
kita membangun hubungan yang dekat dengan brand ini, atau terbalik, brandnya menyapa kita lalu mampir dong ke coffee shop kita. Begitu kita datang, kita bisa merasakan kehangatan brand ini. Tapi kalau ini ditaruh di depan aisle seperti ini, maka dia akan menjadi brand seperti yang lain-lain. Karena narasinya belum cukup, meskipun Anda kebun sendiri kan ya Bu ya? Iya, betul. Nah juga tadi Chef juga tanya, ini dari mana segala macam. Dari kebun sendiri, diproses sendiri, dari kecintaan pada kopi, lebih dari 35 tahun dan lain-lain, itu bisa membangun sedikit narasi. First impression 6,5. 6,5. Untuk brandnya ini agak sedikit subjektif karena saya kenal sama founder. Jadi karena datang ke sana bisa merasakan kehangatannya sebuah coffee shop kecil gitu ya. Saya 7,8. 7,8. Boleh tepuk tangannya untuk Chef Bara, first impression dan juga rasanya seperti apa nih? Oke. Untuk first impressionnya, kopi itu memang adalah sesuatu yang menurut saya cukup kompetitif ya. Kalau saya melihat di sini produknya apa? Produknya adalah kopi botolan. Yang dijual apa? Kami menjual kehangatan yang tadi sudah diurai sama Mas Arto. Ada kehangatan, ada kebersamaan, ada kebersamaan tadi yang komunal tadi disebut ya. Karena saya kan belum ke situ, Mas Arto yang udah ke situ. Jadi menurut saya yang dijual itu adalah elemen-elemen tersebut. Bukan kopinya. Kopinya hanya produknya belaka. Saingnya banyak sekali. Sangat-sangat banyak sekali. Jadi ya karena saya belum pernah ke situ, saya juga nggak kenal ownernya, baru sekarang ini kenal, tadi ngobrol sebentar aja, saya hanya tanya ini apa persisnya. Tapi kalau ini ada di supermarket dan saya lihat di otak saya yang terlintas, oke, it's another coffee product, ini adalah produk kopi lagi yang baru yang ada di pasaran. Oke, saya untuk first impressionnya saya akan kasih 7 dari segi ini ya. Dari segi looknya aja ya. Jadi ini kopi dari kebun sendiri. Betul Pak. Saya boleh tahu dari kawasan mana kopinya? Dari daerah Pangalengan, Jawa Barat. Robusta atau Arabica? Kita ada dua-duanya, ada Robusta, ada Arabica. Kalau yang tadi Bapak minum itu Americanonya, itu full Arabica. Tapi itu blend ya. Ini acidity-nya tinggi soalnya. Betul. Kalau yang gula aren itu ada blend Robustanya. Oke. Rasanya sih saya suka ya. Saya sih suka yang rasa Arabikanya. Oke, aku kasih untuk rasanya 7,6. 7,6.